kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kabarnya bagaimana? Baik. Baik. Sehat-sehat? Sehat. Sehat ke tidak? Sehat. Sebelum datang ke sekolah sudah sarapan kah belum? Sudah. Otomatis kita sudah sarapan toh? Sudah. Sehingga kita bisa semangat seperti ini. Semangat ke tidak? Semangat. Oke, baik. Kita hari ini kita akan mempelajari masih tetap dengan tema yang sama, yaitu makanan sehat. Tema 3 yaitu apa? Makanan sehat. Makanan sehat. Hanya kita akan masuk pada subtema 3, yaitu pentingnya asupan makanan sehat. Pentingnya asupan makanan sehat dengan pembelajaran 1. Pembelajaran keberapa? 1.
berbagai jenis penyakit pada organ pencernaan. Jenis penyakit yang mengganggu organ pencernaan. Nah, baik. Nah, coba sekarang anak-anak membuka buku yang ada di depan anak-anak halaman 83 ya. Itu adalah subtema 3 yaitu apa? Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, coba anak-anak lihat gambar yang ada di buku. Apa yang anak-anak lihat pada gambar itu? Di gambar itu ada apa? Sosis bakar saja tahu? Ada anak-anak yang sedang membelanja sosis bakar. Anak tersebut itu dia buat apa? Makan? Sosis bakar yang dimakan oleh anak tersebut sehat atau tidak? Bagaimana kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat? Kita bisa mengalami diare toh? Atau apa lagi? Kita bisa dengan sendirinya debu yang berterbangan di sekitar situ akan hinggap pada makanan tersebut. Nah, makanan tersebut kita pergi tidak perhatikan lagi, kita langsung beli, langsung makan, sebentar kita punya perut akan sakit. Jadi apapun makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan berdampak bagi tubuh. Makanan yang sehat dan bergizi masuk ke dalam tubuh kita akan berdampak baik. Seperti apa? Daya tahan tubuh kita kuat, sehingga kita tidak mengalami apa? Sakit. Sebaliknya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak melalui proses pencernaan yang bagus, akan mengalami dampak buruk, akan merugikan kita punya tubuh. Tubuh kita tidak sehat, kita sakit, diare. Kalau kita diare terus menerus, otomatis daya tahan tubuh kita tidak kuat. Kita bisa jalan loyo-loyo. Kalau misalnya kau makan makanan yang pedas-pedas, lombok banyak, karena ini bapak tua jual sosis toh. Jadi anak makan banyak, lomboknya banyak, kepedas informasi. Jantung ditimbang selalu, sos jantung menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan orani telah siap sedia. Oke, mari kita dengarkan percakapan antara teman kita bertiga. Baik. Mulai. Aku jadi teringat saat penyakit masuk kambuh beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaannya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perutku terasa melilit karena lapar, tetapi gusitku membengkak karena sakit gigi. Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan mudah bekerja sama mencabik, memotong, dan mengerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil Mengoyakkan makanan, mengunyah makanan, dan lidah itu berfungsi membolak-balikkan makanan. Dan makanan
tersebut yang masuk dalam mulut itu dorong masuk ke dalam kerongkongan. Nah, dalam kerongkongan dengan gerakan peristaltiknya akan mendorong terus makanan tersebut kemana? Ke lambung. Dari lambung ke usus besar. Di usus besar terjadi lagi proses pencernaan, kemudian dari usus besar ke usus kecil dan berakhir di anus. Nah, makanan yang tidak berfungsi dengan baik di dalam tubuh telah dicerna dan makanan-makanan yang tidak baik itu akan dibuang melalui muara pembuangan kita itu anus. Jadi iklan-iklan pada televisi dan televisi yang membicarakan tentang gangguan organ pencernaan, misalnya kita makan makanan yang pedas, sering makan terlambat, makan tidak tepat waktu, kita akan mengalami mah toh? Biasanya dalam televisi itu orang akan mempromosikan obat sakit mah seperti apa, obat sariawan itu kita minum obat apa sehingga kita punya sariawan itu bisa cepat hilang, obat diare kita minum obat apa sehingga kita punya perut itu mencabik, memotong dan mengerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dan dengan bantuan ludah yang menyelubanginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Jangan lupa, saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tubuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu memenuhi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih serta mengurangi panas dalam dasar air. Dari percakapan tersebut itu berbicara tentang bagaimana makanan itu dicerna melalui organ-organ pencernaan kita. Jadi makanan yang kita makan salah satu itu mengunjungi sudah. Boleh mungkin mengunjungi kelompok ini mawar. Datang kau lihat amati mereka punya hasil jawaban bagaimana. Selalu tanya, berdiskusi dengan mereka. Tidak boleh diam-diam saja. Bertanya dengan teman dari kelompok lain tersebut. Bisa toh? Halo. Tidak boleh diam saja, berbicara ya. Bisa toh? Bisa kan tidak? Masih semangat? Masih. Selalu senyum dalam membuat segala sesuatu ya? Bisa toh? Bisa. Kita buat segala sesuatu itu harus senyum, semangat, sehingga kedepannya kita bisa sukses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kita punya ibu guru ataupun pak guru ya. Bisa toh? Setelah selesai mengunjungi teman, sampaikan kepada kelompok. Kalau sudah selesai kembali ke kelompok dan silakan masing-masing kelompok menjawab pertanyaannya. Bisa tidak? Bisa kan tidak? Bisa. Oke, semangat ya. Bisa? Bisa. Mengunyahkan makanan, mengunyah makanan dan lidah itu berfungsi membolak-balikkan makanan.
dan makanan tersebut yang masuk dalam mulut itu dorong masuk ke dalam kerongkongan. Nah, dalam kerongkongan dengan gerakan peristaltiknya akan mendorong terus makanan tersebut kemana? Ke lambung. Dari lambung ke usus besar. Di usus besar terjadi lagi proses pencernaan, kemudian dari usus besar ke usus kecil dan berakhir di anus. Nah, makanan yang tidak berfungsi dengan baik di dalam tubuh telah dicerna, dan makanan-makanan yang tidak baik itu akan dibuang melalui muara pembuangan kita, itu anus. Jadi iklan-iklan pada televisi, dalam televisi yang membicarakan tentang gangguan organ pencernaan, misalnya kita makan makanan yang pedas, sering makan terlambat, makan tidak tepat waktu, kita akan mengalami apa? Biasanya dalam televisi itu orang akan mempromosikan obat sakit seperti apa, obat sariawan, itu kita minum obat apa sehingga kita punya sariawan itu bisa cepat hilang, obat diare kita minum obat apa sehingga kita punya perut itu lagu apa? Ada 6 langkah 3. Seperti apa? Obat sariawan itu kita minum obat apa sehingga kita punya sariawan itu bisa cepat hilang, obat diare kita minum obat apa sehingga kita punya perut itu bisa sembuh, atau kita bisa mengurangi diare dengan kita minum obat apa. Di situ ada Nona Siti mengatakan bahwa apa? Saya teringat akan beberapa iklan yang mempromosikan obat yang membantu mengurangi sakit pada organ pencernaan kita. Nah, organ pencernaan kita sebagai anak-anak yang sering mengalami gangguan itu diare, sariawan. Tadi ada teman yang berbicara, dia bilang apa? Saya tidak bisa makan karena gusi saya bengkak, gigi saya sakit. Nah, itu punya organ pencernaan terganggu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi gangguan tersebut? Nah, mari kita mendengarkan demonstrasi iklan obat sakit perut yang dilakukan oleh teman-teman kita. Ayo, siapa? Ada Nona Ella Asa, Nona Paula, siapa lagi? Nyong Lau dengan Nyong Sabadi. Oh, Nyong dia, oke. Mari kita dengarkan tampil iklan elektronik obat sakit perut. Masih semangat? Masih. Masih semangat atau tidak? Masih. Halo. Hai. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Oke, mari kita dengarkan percakapan mengenai iklan elektronik obat apa? Obat sakit perut. Oke, mari kita perhatikan. Aduh. Makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Tidak bawa PSP ya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Minta obatnya dong. Minta beli dong. Perut tidak enak, pilih yang benar. PSP, pil sakit perut. Ayo, mari kita buka dulu untuk teman-teman kita yang sudah mendemonstrasikan iklan elektronik. Bagus. Nah, baik. Mari anak-anak kembali ke tempat kita masing-masing. Di sini ibu akan membagikan beban kerja kelompok, Bagikan beban kerja kelompok,
kelompok ini, Ibu akan membagikan lembar LKPD ini. Anak-anak mengerjakan berdasarkan iklan yang tadi sudah didemonstrasikan oleh teman-teman. Anak-anak menjelaskan isi dari iklan tersebut, menyebutkan keunggulan daripada iklan tersebut. Kemudian organ pencernaan manakah yang terganggu? Penyakit apa yang diderita oleh orang tersebut yang tadi ditampilkan itu. Kemudian bagaimana mengatasi organ pencernaan yang mengalami gangguan tersebut. Bisa? Bisa ke tidak? Bisa. Semangat? Semangat. Oke. Silakan mengerjakan. Kemudian dengar sini. Salah satu anggota kelompok dari kelompok Melati mengunjungi kelompok Mawar. Bagaimana mereka menjawab mereka punya pertanyaan itu. Mereka menjawab, mereka punya hasil diskusi itu seperti mereka hasil diskusi tentang iklan obat itu seperti apa. Kemudian salah satu anggota kelompok dari kelompok Mawar mengunjungi kelompok Melati. Oke. Baik, silakan kerja. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Bisa? Bisa kan tidak? Berapa? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Bukan fokus kerja di sini tidak. Tugasnya di rumah nanti kerja secara kelompok. Dengar, kelompok Mawar ini Nona Santibau. Jadi saat ibu mengajar tidak boleh omong. Kalau berbicara saat berdiskusi begini berbohong. Jadi tugas kelompoknya anak-anak merancang iklan elektronik. Iklan itu kau lihat di televisi. Jadi pulang kau nonton di televisi iklan menyangkut obat-obatan untuk mengatasi gangguan pada organ pencernaan. Misalnya, ini ibu kasih contoh ya. Misalnya anak-anak memilih Aden Sari itu untuk mengatasi apa? Saria. Kemudian mungkin ada obat Milanta untuk obat apa? Ada obat Ambeven, ada obat apa lagi? Jadi masing-masing kelompok memilih. Rancang buat seperti tadi. Datang demonstrasikan ini seperti tadi yang teman apa orang itu mendemonstrasikan itu. Dengar tidak? Paham? Paham. Sesuaikan benar-benar dengan promosi atau iklan yang ada di televisi. Bisa dipahami? Bisa. Bisa kan tidak? Bisa. Oke. Nanti itu minggu depan anak-anak bisa mengumpulkannya. Bisa kan tidak? Bisa. Harus buat rancang bagus-bagus sehingga ibu bisa menilainya dari kau punya demonstrasi dalam kelas ini. Bisa kan tidak? Bisa. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ada percakapan antara Beni dengan siapa? Beni dengan Edo. Mereka bercakap-cakap tentang apa? Coba mari kita lihat. Ini Lau dan Yanto membacakan teks percakapan antara Edo dan Beni. Yang berperan sebagai Edo adalah Nyong Lau, kemudian Beni adalah Nyong Yanto. Oke, mari kita dengarkan percakapan dari teman-teman kita. Wah, ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Iya dok. Sedari tadi aku memperhatikan betapa asiknya kamu mengajarkan Mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya. Oh iya, Beni. Aku sampai lupa. Bahaya nih, mangku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya. Informasi lagu apa? Ada 6 langkah 3.
sesuatu ya? Bisa toh? Bisa. Kita buat segala sesuatu itu harus senyum, semangat, sehingga kedepannya kita bisa sukses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kita punya ibu Guru. ataupun pak guru ya. Bisa toh? Setelah selesai mengunjungi teman, sampaikan kepada kelompok. Kalau sudah selesai kembali ke kelompok dan silakan masing-masing kelompok menjawab pertanyaannya. Bisa tidak? Bisa ke tidak? Bisa. Oke, semangat ya. Bisa? Bisa. Berdiskusi, tidak boleh sendiri-sendiri. Duduk begini berdiskusi. Jangan kau sendiri-sendiri, tanya kau pun teman, jawab nomor satu ini jawab bagaimana? Begitu. Bisa kan tidak? Bisa. Yang semangat ya. Bisa kan tidak? Bisa. Harus buat rancang bagus-bagus sehingga ibu bisa menilainya dari kau punya demonstrasi dalam kelas ini. Bisa kan tidak? Bisa. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ada percakapan antara Beni dengan siapa? Beni dengan Edo. Mereka bercakap-cakap tentang apa? Coba mari kita lihat. Ini Lau dan Yanto membacakan teks percakapan antara Edo dan Beni. Yang berperan sebagai Edo adalah Nyong Lau, kemudian Beni adalah Nyong Yanto. Oke, mari kita dengarkan percakapan dari teman-teman kita. Wah, ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Iya, Dok. Sedari tadi aku memperhatikan betapa asiknya kamu mengajarkan Mengerjakan mengerjakan tugas semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya. Iya, Beni. Aku sampai lupa. Bahaya nih, mampu bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya. Ibu Guru. Selamat siang. Selamat siang. Ayo keluar. Yang sudah jawab tangan langsung keluar Beruntung. Kumpul main buku bawa ke kantor Emangnya awak Kumpul main buku mana? Sudah? Halo. Masih semangat? Sudah selesai kok? Kalau mana yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, kumpulkan ke ibu ya. Bisa toh? Bisa ke tidak? Semangat deh.
kamu berdebat lagi. Jawab berdasarkan yang tadi itu dan bagaimana mengatasi orang satu orang apa yang salah. Kemudian organ pencernaan mana yang terganggu. Penyakit yang diderita itu apa? Kemudian bagaimana mengatasi organ pencernaan yang terganggu yang mengalami gangguan tersebut. Bisa, sudah mengerti. Tanpa kunjung itu kan dibuat apa saja. Sudah? Sudah kok? Ayo kumpul ya. Silakan kumpul, mari. Tulis nama kelompok dulu sini. Tulis nama kelompoknya di atas. Ini kelompok apa? Nama kelompoknya. Nama kelompok kemudian dengan nama masing-masing ya. Misalnya kelompok mawar itu ada siapa-siapa, kelompok melati ada siapa-siapa. Bisa toh? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke. Sudah? Baik, mari tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan mengenai iklan yang didemonstrasikan oleh teman-teman. Halo Doli, apa kabar? Baik kok, semangat. Oke, nah kita sekarang minum air, maka kita akan mengalami dehidrasi. Baik. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sudah paham semua? Jika sudah paham semua, maka tugas yang ibu sudah berikan dengar sini. Jadi nanti anak-anak mendemonstrasikan iklan elektronik mengenai apa? Obat. Bukan sakit perut saja, obat-obat untuk mengatasi gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian anak-anak membuat poster tentang apa? Organ pencernaan. Beserta fungsinya. Bisa toh? Bisa ketiga? Bisa. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Satu Nusa yang dipimpin oleh Ibu Ketua kelas kita, Nona Anyelasa. Semangat ya, semangat. Kita orang Indonesia jadi harus semangat. Semangat nasionalismenya tumbuh dengan kita menyanyikan lagu-lagu seperti ini. Coba, ayo kita menyanyi. Satu Nusa, tiga. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan kita berdoa bersama dipimpin oleh
Nona Paula. Siap doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap beri salam. Selamat. Nah, situ dia kata. Ulang. Siap